Liburan tinggal seminggu lagi. Anakku yang satu masuk SMA, yang satunya lagi masuk SMP, dan yang paling bungsu naik kelas 4 SD. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku setiap kali melihat kalender yang tergantung di ruang tamu. Namaku Rahmat, usia 39 tahun, seorang karyawan pabrik yang sudah hampir 15 tahun bekerja di tempat yang sama. Gajiku selalu datang tepat waktu. Tapi entah kenapa setiap tahun ajaran baru datang, rasanya seperti dihantam badai yang sama. Istriku mulai membuka daftar kebutuhan sekolah. Seragam, sepatu, tas, buku, dan uang daftar ulang. Aku hanya menatap angka-angka itu sambil menarik nafas panjang. Tabungan nyaris habis dipakai selama liburan kemarin. Malam itu aku pura-pura tersenyum di depan anak-anak. Mereka sibuk bercerita tentang teman-temannya nanti di sekolah. Mereka belum tahu kalau ayahnya sedang menghitung uang berkali-kali, berharap nominalnya berubah menjadi lebih banyak. Namun semakin dihitung, hasilnya tetap sama, jauh dari cukup. Aku mulai bertanya dalam hati, bagaimana mungkin orang yang bekerja setiap hari tetap merasa takut menghadapi tahun ajaran baru ya? Kalau kisah seperti ini terasa dekat dengan kehidupan kita, tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena di channel ini kita tidak hanya mendengar cerita, tetapi juga belajar cara menghadapi masalah keuangan dengan lebih bijak. Banyak kisah yang mungkin bisa menjadi jalan keluar untuk kondisi yang sedang sama-sama kita alami. Esok paginya istriku menyodorkan secari kertas. Mas, ini baru kebutuhan yang paling penting. Saat melihat total angkanya, lututku terasa lemas. Aku baru sadar, liburan ternyata belum benar-benar usai. Justru ujian yang sesungguhnya baru akan dimulai. Tanggal gajian akhirnya tiba. Notifikasi transfer masuk ke nomor rekeningku dan ini membuatku sedikit lega. Tetapi rasa lega itu hanya bertahan beberapa menit. Cicilan rumah langsung terpotong, listrik, air, BPJS, ada motor juga, dan otomatis jelas belanja bulanan. Dalam waktu kurang dari 1 jam saldo rekeningku tinggal separuh. Padahal kebutuhan sekolah ketiga anakku ini belum tersentuh sedikit pun. Di pabrik, teman-temanku mulai membicarakan persiapan sekolah anak mereka. Ada yang sudah membeli laptop baru malah. Ada yang sudah melunasi uang pangkal. Ya, aku hanya ikut tersenyum sambil mengangguk. Padahal di dalam hati, aku sedang memikirkan apakah aku harus meminjam uang lagi seperti tahun lalu. Sepulang kerja, aku melihat anak bungsuku sedang membersihkan sepatu lamanya. Dia berkata, "Ayah, ini masih bisa dipakai kan?" Ya, aku cuma mengangguk pelan sambil menahan sesak di dada. Anak sekecil itu ternyata sudah belajar mengerti keadaan orang tuanya. Justru itu yang membuatku merasa gagal sebagai seorang ayah. Malam itu aku membuka aplikasi pinjaman online. Jariku sempat berhenti di tombol ajukan. Tetapi aku masih teringat bagaimana tahun lalu bunga pinjaman membuat hidup kami semakin berat berbulan-bulan lamanya. Istriku mulai mengusulkan berbagai cara, menjual perhiasan terakhir, meminjam ke saudara, menggadaikan motor. Semua terdengar mungkin sih. Tetapi semuanya juga memiliki konsekuensi besar. Dan aku mulai sulit tidur saat itu. Setiap malam pikiranku dipenuhi angka-angka. Sementara di tempat kerja konsentrasiku mulai menurun. Target produksi hampir tidak tercapai. Mandor sampai menegurku karena beberapa kali melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Dan aku sadar, masalah keuangan tidak hanya menguras isi dompet, tetapi juga menghabiskan ketenangan pikiran.
Malam itu aku berkata pada istriku, aku tidak mau lagi terjebak utang hanya demi menutup kebutuhan sementara. Tapi aku sendiri belum tahu jalan keluarnya seperti apa. Ya, kalau kamu ingin terus mengikuti kisah-kisah nyata yang penuh pelajaran seperti ini, jangan lupa subscribe ya, sekarang juga. Dukungan subscribe bisa membuat channel ini terus berkembang, bisa menghadirkan cerita yang bukan sekedar menghibur, tetapi juga membuka wawasan tentang cara mengelola keuangan keluarga dengan lebih cerdas. Dan siapa tahu di antara cerita-cerita ini kita juga bisa menemukan solusi yang selama ini kita sama-sama cari. Keesokan harinya saat jam istirahat, aku duduk bersama Pak Dedi, senior di pabrik yang terkenal sederhana, tetapi selalu terlihat tenang. Entah bagaimana beliau langsung bertanya, Mat, lagi banyak pikiran ya? Aku pun menceritakan semuanya tentang 3 anak yang harus masuk sekolah secara bersamaan, tabungan yang habis karena kebutuhan mendadak, sampai godaan meminjam uang secara online. Pak Dedi hanya mengangguk pelan. Aku dulu juga pernah ada di posisi itu, Mat, katanya. Lalu beliau berkata sesuatu yang membuatku berpikir. Rahmat, biaya sekolah itu bukan pengeluaran yang datang tiba-tiba loh. Kita sudah tahu tanggalnya, bahkan tahu akan datang setiap tahun itu. Yang sering bikin kita panik bukan karena biayanya kan, tapi karena kita tidak menyiapkan sejak jauh-jauh hari, Mat. Pak Dedi kemudian bercerita bahwa beberapa tahun lalu dia mulai menyisihkan dana pendidikan setiap bulan. Sebagian ditabung dan sebagian lagi dia masukkan ke program asuransi pendidikan yang manfaatnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan keluarganya. Tujuannya bukan mencari untung, tetapi agar ketika tahun ajaran baru tiba, dana pendidikan sudah tersedia dan keluarganya tetap terlindungi jika suatu hari pencari nafkah mengalami musibah. Aku tidak bilang semua orang harus memilih produk yang sama, lanjutnya. Yang penting setiap orang tua punya rencana, Mat. Mau menabung sendiri, investasi, atau menggunakan asuransi pendidikan yang sesuai kebutuhan, dan tentunya dipahami manfaatnya. Nah, yang berbahaya justru tidak punya persiapan sama sekali loh, Mat. Perkataannya terus terngiang di kepalaku. Selama ini aku hanya sibuk mencari pinjaman setiap kali masalah datang, bukan membangun perlindungan sebelum masalah terjadi. Dan pulang kerja, aku dan istriku duduk bersama membuat anggaran keluarga. Kami sepakat setelah kondisi keuangan mulai membaik, kami akan mempelajari berbagai pilihan perencanaan pendidikan, termasuk asuransi pendidikan, agar tahun ajaran berikutnya tidak lagi menjadi mimpi buruk bagi keluarga kami. Namun aku belum tahu apakah keputusan itu datang tepat waktu atau malah justru sudah terlambat. Beberapa hari kemudian, perusahaan tempatku bekerja mengumumkan adanya kesempatan lembur tambahan selama 2 minggu. Wah, aku langsung mendaftar. Di saat yang sama, istriku juga mulai membuka kembali usaha-usaha kecil-kecilan, menjual makanan ringan, secara online ataupun offline, yang dulu sempat dicoba dan sempat berhenti. Tidak menghasilkan banyak dalam semalam memang, tetapi cukup membantu menutup sebagian kebutuhan sekolah. Dan yang paling mengejutkan justru datang dari anak sulungku. Sore itu dia tergopoh-gopoh berbicara, "Ayah, aku dapat beasiswa prestasi. Jadi uang SPP semester pertama bisa gratis ya?" Aku langsung terdiam, air mataku hampir jatuh. Selama ini aku terlalu sibuk memikirkan uang, sampai lupa bahwa anak-anak juga sedang berjuang dengan cara mereka sendiri. Saat itulah aku sadar, solusi bukan selalu datang dalam bentuk uang yang besar. Kadang datang dari disiplin mengatur keuangan, tambahan penghasilan kecil yang konsisten, kesempatan yang dimanfaatkan dengan baik, bahkan dari usaha anak-anak yang ingin meringankan beban orang tuanya.
Hari pertama sekolah akhirnya tiba. Ketiga anakku berangkat dengan seragam rapi dan senyum lebar. Aku mengantar mereka sampai gerbang sekolah sambil menahan rasa haru. Mungkin perlengkapan mereka tidak semewah anak lain, tetapi mereka berangkat dengan semangat yang tidak kalah besar. Dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, dadaku terasa sedikit lega. Malamnya aku duduk bersama istriku sambil melihat kembali catatan pengeluaran. Dari semua kejadian ini ada satu hal yang paling menampar pikiranku. Biaya pendidikan sebenarnya bukan kejutan. Kita tahu anak-anak akan naik kelas, akan masuk SMP, akan masuk SMA, bahkan nantinya juga akan kuliah. Tanggalnya jelas, bulannya juga jelas, kebutuhannya bisa diperkirakan. Tetapi banyak keluarga termasuk aku selama ini baru panik ketika tagihan sudah datang di depan mata. Aku teringat ucapan Pak Dedi tentang asuransi pendidikan. Dulu aku mengira itu hanya untuk orang yang penghasilannya besar. Ternyata inti utamanya bukan soal kaya atau miskin, melainkan menyiapkan perlindungan dan kepastian dana pendidikan sejak dini. Ketika orang tua masih sehat dan bekerja, biaya terasa ringan jika dicicil sedikit demi sedikit. Tetapi jika suatu hari pencari nafkah sakit, kehilangan pekerjaan, atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sementara pendidikan anak tetap harus berjalan. Aku baru sadar menabung itu penting, tetapi perlindungan juga penting. Tabungan bisa terpakai untuk kebutuhan mendadak. Sedangkan perencanaan pendidikan yang disiplin, termasuk jika memilih asuransi pendidikan yang sesuai kebutuhan dan dipahami manfaatnya, itu bisa membantu menjaga tujuan pendidikan agar anak tidak ikut terganggu saat keluarga menghadapi musibah. Malam itu aku dan istriku membuat keputusan sederhana. Setiap bulan kami akan menyisihkan dana khusus pendidikan, sekecil apapun jumlahnya. Kami juga mulai belajar membandingkan berbagai pilihan perencanaan pendidikan agar tahun ajaran berikutnya tidak lagi membuat kami kelimpungan. Pelajaran paling mahal yang kudapat tahun ini bukan tentang cara mencari uang lebih banyak, tetapi tentang cara mempersiapkan masa depan anak sebelum keadaan memaksa kita panik. Jangan lupa subscribe, karena episode depan akan ada cerita Rusdi, seorang penarik ojol yang mengalami tekanan luar biasa. Penasaran? Kita tunggu episode selanjutnya.